Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amma ba'd. Fa ya ayyuhalladirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengawali sesi pertemuan untuk membahas salah satu kitab hadis arba'in untuk menjemput mardhatillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepandaian kepada kita, diberikan keistiqomahan kepada kita, sehingga kita dijadikan sebagai orang-orang atau hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama ini diriwayatkan hadis riwayat Ahmad nomor 2669 an Abdullah ibni Abbas annahu hadatsahu annah raqibal khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma. Dari Abdullah bin Abbas bahwa ia menceritakan kepadanya bahwa pada suatu hari ia menunggang kuda di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka Rasulullah menyampaikan kepadanya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam inni muallimuka kalimat. Wahai pemuda, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jadi dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ketika beliau menunggangi kuda di belakang Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan kepadanya, inni muallimuka kalimat. Jadi Rasulullah ingin mengajarkan beberapa kalimat kepada Abdullah bin Abbas. Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini pesan yang pertama. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kemudian wa idza sa'alta tas'alullaha, ketika kamu ingin meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika ingin memohonlah hanya kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, kalau sesungguhnya umat lau ijtama'u, jika dikumpulkan, ala yang fa'uka lam yang fa'uka, jika seandainya umat dikumpulkan, dari sekian banyak umat dikumpulkan untuk mendatangkan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat illa bisyai'in qad katabahu Allah, kecuali jika seandainya Allah sudah menulisnya atau menetapkannya kepadamu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala ayyadurruka lam yadurruk, jika seandainya manusia itu dikumpulkan untuk mendatangkan madarat kepadamu, lam yadurruk, mereka tidak akan bisa mendatangkan madarat kepadamu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali jika memang Allah sudah menghendaki ketetapan kepada hal tersebut. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, dan pena ini telah diangkat dan lembaran telah kering. Jadi sahabat kawan DTA dimanapun berada, di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita betapa pentingnya nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita menjadikan diri kita seorang muwahhid yang hanya menggantungkan diri kita, jiwa kita, raga kita, nyawa kita, bahkan apapun yang ada di dalam diri kita, itu kita berikan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib
Tadi dikatakan lau ijtamu ala yanfa'uka lam yanfa'uka. Jadi ketika memang manusia dikumpulkan untuk mendatangkan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat illa bisyai'in qad katabahullahu laka, kecuali memang sudah Allah tetapkan padamu atasnya. Wa illam, jadi katakan kembali walau ijtama'u ala ayyadurruka lam yadurruk. Jika seandainya manusia dikumpulkan untuk mendatangkan kemudaratan untuk kita, illa bisyai'in qad katabahullahu alaika, ya tidak akan bisa mendatangkan kecuali memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dari poin yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jadi jika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Yang pertama adalah ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga diri kita. Secara fundamental, menjaga Allah dapat diresapi melalui aktivitas batin atau dengan melakukan zikrullah. Seseorang bisa membiasakan zikrullah dengan lisan, hati, dan pikiran sepanjang yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ia akan senantiasa berzikir dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan duduk, berdiri, maupun dalam keadaan terbaring. Atau ketika dia terlelap, zikirnya terus mengalir, ketika hatinya terus menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga relasi yang terbangun antara sang abid ya dengan ma'bud, dengan sang ma'bud, ketika hubungan antara hamba dengan yang disembah, yang dihambakan, ini akan menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi secara fundamental menjaga Allah pertama bisa dengan zikrullah, menjaga lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Lisan kita, hati kita, pikiran kita, langkah kaki kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan aktivitas zikir ini juga akan senantiasa diliputi oleh kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga menenteramkan jiwa betapapun permasalahan, betapapun takdir Allah datang kepada kita, baik, buruk, dan lain sebagainya. Ketika memang kita membiasakan diri untuk menjaga lisan kita, pikiran kita, hati kita untuk senantiasa mengingat Allah, ini akan melatih untuk menenteramkan jiwa dan diri kita. Kemudian secara majazi Allah senantiasa berada di hadapan sang abid selama ia terus mendawakan zikrullah dengan penuh kecintaan. Kemudian orientasinya tidak keluar dari harapan rahmat Allah yang akan menghantarkannya ke surga, suatu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menunggu untuk bersua dengan para hambanya, suatu tempat di mana rasa rindu itu terobati. Kenikmatan paripurna tersebut tidak bisa dirasakan bila tidak mengaplikasikan zikrullah. Jadi zikrullah atau mengingat Allah itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga Allah berarti menjaga batas-batasan. Jadi bukan hanya dengan secara lisan, pikiran, dan hati, tapi juga diaplikasikan nilai zikrullah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menjaga Allah berarti menjaga batasan-batasan hak-hak Allah, menjaga perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga Allah berarti menegakkan kalimatullah dan mempertahankan tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi, sehingga seluruhnya berlaku seluas-luasnya dalam kalangan umat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya untuk senantiasa diaplikasikan untuk menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga Allah ini menegakkan kalimatillah sehingga hukum-hukum Allah ini bisa ditegakkan seluruhnya dan berlaku seluas-luasnya di kalangan umat Islam. Zikir aplikatif ini tentunya membutuhkan suatu daya progresif, daya yang terus melaju tak henti oleh kendala dan rintangan. Progresivitas yang terus-menerus akan menghasilkan sikap istiqomah. Perubahan alam maupun berbagai permasalahan manusia tidak mampu merubah haluan menuju mardotilah. Abid yang memiliki sikap istiqomah akan meyakini bahwa dirinya adalah hamba yang bertugas untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala lewat semua aturannya yang tercakup dalam dinul Islam.
Oleh karenanya ia meyakini semua alam ditundukkan baginya selama ia mengemban tugas. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan bumi ini kepada orang-orang yang soleh, orang-orang atau hamba-hamba yang senantiasa menjaga dirinya, amanah terhadap dirinya, amanah terhadap tugasnya untuk menjaga bumi yang Allah ciptakan. Wala tufsidul fir'at, tidak merusak apa-apa yang Allah ciptakan di muka bumi. Pada tahap ini, seorang abid akan menyerahkan seluruhnya untuk diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan menihilkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Tidak ada lagi keinginan kecuali keinginan Allah, tidak ada lagi kemampuan kecuali kemampuan Allah, tidak ada lagi wujud kecuali wujud Allah, dan semua hidup sang abid sudah digantikan dengan hidup dari sang maha hidup. Dengan kualitas kebersihan tauhid ini, sang abid akan mendermakan semua nikmat Allah demi tugas menjaga Allah dapat terlaksana dengan baik dan benar. Dia tidak akan ragu dan menghitung-hitung meskipun harus mengorbankan jiwa, raga, dan nyawa, atau bahkan serta apapun yang ada di dalam dirinya, dengan sebesar-besar takwa dan sesempurna-sempurna tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sikap ihfazillah yahfazka, jika kamu menjaga Allah dan kamu Allah akan menjaga kamu. Ini adalah sebuah jaminan yang tidak hanya cukup untuk disampaikan melalui lisan saja, tapi harus diderma baktikan dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk menjaga Allah sehingga eksistensi Allah di muka bumi ini mampu untuk terlihat. Tadi ya, menegakkan kalimatillah dan menjaga hukum-hukum Allah sampai berlaku seluas-luasnya untuk kalangan umat Islam seluruhnya. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan kepedihan, tantangan, rintangan itu dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika di awal-awal fase Madinah, Rasulullah sudah mampu menghimpun perubahan peradaban masyarakat Madinah yang luar biasa. Terus menerus orang-orang kafir Quraisy di Mekah menyerang Rasulullah hingga terjadi perang Badar, kemudian dilanjutkan dengan perang-perang besar yang lainnya, ada perang Uhud, perang Khandaq, dan lain sebagainya. Ini adalah ujian ketauhidan kepada Allah. Bahkan di setiap peperangan besar yang Rasulullah dan para sahabat alami, jalankan jika tidak memiliki sikap muwahhid atau menyerahkan sepenuhnya jiwa, harta, raga, dan apapun yang ada di dalam dirinya itu diberikan kepada Allah, maka yakin mereka akan mundur dalam barisan peperangan. Dan tidak sedikit orang-orang yang berjiwa munafik itu keluar daripada barisan Rasulullah SAW karena memang tidak sepenuhnya dirinya mewahidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kawan DTA, kita lanjutkan. Dan seorang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah itu tidak akan pernah merasa rugi apabila ia kehilangan harta duniawi. Dalam hidupnya dia tidak pernah mengenal rasa takut dan khawatir, karena sejatinya Allah lah yang akan menjaganya. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang ingin menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan eksistensi keseluruhannya, segala kebutuhannya, dan akan digenapkan oleh curahan fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curahan fadilah yang menjadikan ia tidak ada alasan untuk mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muwahhid akan penuh kesadaran memposisikan diri sebagai pihak yang membela Allah, musuh yang sejak zaman azali ditetapkan sebagai pengganggu khusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjuangan ini sangat-sangat berat karena musuh memiliki program-program pokok unggulan yang dilaksanakan secara sistematis. Terlepas betapa beratnya perjuangan, tak akan menyurutkan sang muwahhid untuk tetap menolong Allah dengan meneguhkan kaki di barisan paling depan. Dengan keyakinan utuh ia memandang Allah lah sejatinya yang akan menjalankan rencananya sendiri. Seorang muwahhid, dia tidak akan pernah ragu, dia tidak akan pernah merasa khawatir, merasa takut, dia juga tidak akan pernah merasa rugi meskipun hartanya mereka keluarkan secara keseluruhan, apalagi untuk kepentingan agama Allah. Untuk kepentingan agama Allah. Sebab kenapa? Dia tahu bahwasanya keberadaan dirinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa musuh sistem regulasi di dunia itu ada dua. Ada hak dengan yang batil. Ketika seorang muwahhid dia memberikan atau mendedikasikan dirinya
mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Allah, maka dia tahu ada juga orang yang mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan di luar agama Allah Subhanahu wa taala. Atau yang batil tadi. Jadi ada hak dengan yang batil. Ini regulasi. Ada dua regulasi yang ada di muka bumi ini. Jadi dia tahu bahwasanya ada musuh Allah. Bahkan tidak sedikit orang-orang kafir, orang-orang yang pada saat itu yang sudah seorang muwahhid, dia tahu bahwasanya ada musuh Allah. Alladzina kafaru yunfikuna liyasuddu an sabilillah. Bahkan orang-orang kafir juga sama, mengeluarkan hartanya untuk apa? Untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muwahhid dia akan memberikan hartanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Hartanya diberikan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Membangun pendidikan generasi Islam, dan membangun kepentingan untuk menciptakan generasi atau anak-anak yang berakhlak robani dan lain sebagainya. Jadi hartanya semua dikumpulkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Di lain pihak ada juga musuh Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan dari zaman azali, itu juga sama mengeluarkan harta liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang-orang dari kepentingan agama atau dari kepentingan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, ketika orang-orang beriman diseru dan diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum. Jika kita menolong agama Allah melalui lisan, tadi zikrullah, hati, pikiran, dan diaplikasikan dalam nilai untuk menegakkan aplikatif dari menjaga Allah itu sendiri, wa yutsabbit aqdamakum, maka Allah akan meneguhkan langkah kakinya dengan sikap yang istiqomah. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan pasti menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu dengan kedudukan yang baik. Masya Allah. Inilah salah satu bentuk konkret pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Peneguhan kaki itu bisa dimaknai pantang menyerah dalam menghadapi musuh. Jadi ketika kita sudah siap untuk mewahidkan Allah, kita akan siap untuk menghadapi apapun rintangan dan tantangan, dan kita tidak akan pernah menyerah, karena pantang menyerah adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah memiliki keteguhan untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya penolong, yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah teguhkanlah kepada kami sikap kesabaran untuk menjalankan aktivitas ini. Wasabit aqdamana, dan teguhkanlah kedudukan kami untuk senantiasa istiqomah menjaga agamamu. Wansur alaina, dan tolonglah kami dari ala qaumil kafir, dari orang-orang yang memusuhi agama Allah, orang-orang kafir. Sebagai gambaran pertolongan Allah berupa diteguhkannya sikap pantang menyerah dapat dilihat pada dua kisah tentang Talut dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada pasukan Rasulullah Muhammad SAW di perang Badar. Jadi Allah telah memberikan keteguhan kepada pasukan Talut dalam menghadapi Jalut, dan pasukan Rasulullah diberikan hujan sebagai gambaran untuk menenteramkan hati, dan diberikan kekuatan untuk menghadapi pasukan Badar yang Masya Allah, kekuatan perang Badar dalam kekuatan musuh itu jumlahnya lebih besar, jauh lebih besar dibanding pasukan yang dimiliki oleh orang-orang muslim. Nah, keteguhan kaki-kaki di medan inilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah, isti'anah, dan istitoah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjanjikan keteguhan hatinya dalam memantapkan langkah menuju gerbang mardotillah. Itulah tujuan hidup kita, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ridha Allah Subhanahu wa taala mestilah kita jemput dengan pengorbanan yang tidak cukup hanya pengorbanan yang kecil saja, tapi dilakukan dengan pengorbanan yang besar. Bahkan kita rela banyak meninggalkan kecintaan-kecintaan kita, kesenangan-kesenangan kita yang sifatnya sementara untuk meneguhkan kesenangan kita kelak di yaumil qiyamah, yaitu apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, istitoah, dan isti'anah. Istiqomah di jalan Allah ketika kita mengatakan kita siap untuk menjaga Allah, kan kita siap untuk mengeksistensikan ajaran-ajaran Islam di muka bumi sehingga tidak dipandang rendah
tidak dihajar harga diri Islam. Hari ini Masya Allah banyak sekali aturan-aturan yang sudah menjadi pokok di dalam Islam ini dianggap biasa ketika dilanggar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita menjadi orang terdepan dalam rangka menjemput mardotillah adalah untuk apa? Untuk menjaga harga diri kita sebagai umat Islam. Sebagai umat Islam, sebagai hamba atau abid Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi garda terdepan yang memberikan peringatan, kita harus menjadi garda terdepan yang mengingatkan saudara-saudara kita semuslim, seiman, untuk apa? Untuk menjaga eksistensi Islam di muka bumi ini. Kemudian isti'anah, kita harus senantiasa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat ataupun mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya zat yang mesti kita pinta dalam segala permohonan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, maka tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah, istita'ah, ketaatan kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi acuan kita, dan kepada orang-orang yang memang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ikutilah itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Maka dikatakan di dalam Quran surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatilah Allah, Rasul dan ulil amri minkum. Ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Ulil amri yang dimaksud adalah ulil amri yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulil amri yang senantiasa mewahid hanya kepada Allah. Ulil amri yang senantiasa dia menjaga dirinya untuk senantiasa menjaga kepentingan agama Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang terkandung di dalam Quran surat An-Nisa. Di taat kepada Allah, berikanlah ketaatan itu hanya kepada Allah, hanya kepada Rasul dan ulil amri atau pemimpin kita yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Jika kita ragu terhadap suatu perkara, maka kembalikan itu semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Kita lihat apakah Allah memerintahkan hal tersebut ketika memang tidak sesuai dengan kepentingan agama Allah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang hanya menunggalkan Allah, mengesahkan Allah di dalam hati, pikiran dan langkah kaki kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah dan menjadi pasukan atau jamaah Rasulullah SAW yang menegakkan dinul Islam, yang mengajarkan kepada kebenaran Islam. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan, yustabit aqdamakum, dan Allah meneguhkan hati-hati kita, langkah kaki kita untuk senantiasa berada di dalam kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, kita meminta kepada Allah untuk menunjukkan jalan yang memang benar menurut Allah, maka perkenankan ya Allah untuk kami mengikuti jalan kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan perlihatlah kepada kami jalan-jalan yang batil, sesuatu yang batil, sehingga kita mampu untuk menjauhkan atau menjaga diri kita untuk tidak terlibat di dalam kebatilan tersebut. Kita minta kepada Allah supaya kita diistiqomahkan, diistita'ahkan, diisti'anahkan untuk senantiasa berada di dalam skup agama Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan baik dan benar. Itu saja, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi kedua untuk pembahasan hadis mauludillah di kesempatan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.